Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, menyampaikan mengenai orasi ilmiah tentang bahayanya nafza bagi generasi muda. Baiklah, jadi apa nafza itu? Nafza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adalah kelompok zat atau obat-obatan psikoaktif yang banyak dimanfaatkan dan diperlukan bagi upaya penyembuhan, terutama penyakit yang berkaitan dengan syaraf pusat dan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pemakaian nafza perlu diatur dan diawasi karena merupakan zat psikoaktif. Ia memiliki sifat adiksi dan dependensi, yaitu menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi yang menggunakan. Dari pemakaian zat psikoaktif adalah keinginan yang tak tertahankan atau an overpowering desire terhadap obat tersebut. Kecenderungan untuk menambah dosis sesuai toleransi tubuh. Merupakan penyimpangan perilaku seseorang yang berkaitan dengan obat-obatan psikoaktif akibat pola penggunaan zat atau obat yang bersifat patologik atau tidak sehat, atau penggunaannya dosis terlalu besar dan frekuensi penggunaan tidak sesuai aturan. Bahwa mengetahui berbagai jenis nafza bukan berarti harus mengkonsumsi atau menggunakannya. Nafza sama artinya dengan mendekati liang kubur. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotrop, narkosis atau menidurkan atau membiuskan, zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menimbulkan penurunan atau mengurangi sampai menghilangkan diri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pertama adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokain equina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam dan turunan dari morfin dan kokain. Bahan alam atau sintetik lain yang memiliki efek yang sama dengan kokain dan morfin. Yang keempat, campuran atau keduan atau seduan yang mengandung opium, morfin, kokain, serta ganja. Membahas tentang psikotropika, yakni zat atau obat alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggolongan psikotropika berdasarkan efek psikoaktifnya. Yang pertama adalah depresan. Ia bekerja menggendorkan atau mengurangi aktivitas saraf pusat. Sedatin, propinol, megadon, valium, dan mandrax. Adalah stimulan. Dia bekerja mengaktifkan kerja saraf pusat. Amfetamin dan turunnya ekstasi. Kais Adam, Eva, dan Phil. Halusinogen. Bekerja menimbulkan rasa halusinasi atau khayalan. LSD atau lysergic acid distylamide. Yang keempat adalah alkohol. Miras yang mengandung berbagai kadar steroid di dalamnya. Ada miras golongan A yang mempunyai kadar alkohol 1-5%. B, kadar alkohol 5-20%. Ya, contohnya adalah anggur, Malaga, AO, dan lain-lain. Miras golongan C, kadar alkohol 20-50%. Contohnya adalah brandy, whiskey, Jennifer, dan vodka. Kita membahas tentang zat adiktif.
Contoh dari zat adiktif adalah rokok, lem, dan kafein. Dia mengakibatkan kerusakan, ketergantungan fisik dan mental individu, menimbulkan kerugian, baik itu materi dan uang. Dia menimbulkan suasana disharmoni dan aib keluarga. Dia menimbulkan terjadinya bentuk-bentuk kriminal. Yang kelima, dia merusak generasi muda sebagai penerus dan kader pimpinan bangsa. Yang keenam, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia menghambat upaya mensejahterakan masyarakat atau bangsa. Dia mengancam ketahanan nasional dan kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Kemudian dia merendahkan derajat manusia dan hidup kemanusiaan. Tanda pengguna nafsa ketika psikotropi dengan zat adiktif adalah tanda-tanda umum. Dari segi fisik, dia kurus, pucat, sayu, terkesan kurang tidur, pupilnya mengecil, ada bekas suntikan, irisan dan goresan, berjalan tidak tegak, berlindung dari sinar. Dia acuh tak acuh, dia jorok, tidak suka mandi atau ganti pakaian, suka begadang, sering minggat, suka minta atau pinjam uang, suka menyendiri, dan sering berbohong. Modus operandi atau orang-orang yang dengan liciknya memasukkan narkotika dan nafsa itu ke dalam negeri itu adalah pertama dari luar negeri ke Indonesia. Pertama, heroin. Dia diselundupkan dalam lambung, usus, atau anus dari tersangka. Kemudian hasis atau dikirim dan disembunyikan di dalam barang-barang tertentu melalui paket pos. Kemudian kokain. Kokain dikirim lewat jasa pengiriman. Ekstasi dan sabu-sabu diselundupkan di dalam patung dari gips. Di dalam negeri yang pertama adalah ganja. Ganja dikemas dalam amplop, kardus, karung goni, kantong semen, botol aqua ataupun kaleng. Heroin disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, pada bungkus sabun, kotak susu bubuk, tong sampah, belakang tikus portable, dan ekstasi. Ekstasi itu disembunyikan dalam kaleng, permen, bungkus minuman, dan korek api. Kalinya saya mengucapkan bahwa jangan nodai masa depanmu dengan nafsu, karena tidak ada untungnya kita menggunakan nafsu. Kita sudah melihat banyak sekali kasus-kasus nafsu. Mari kita suarakan remaja cerdas tanpa narkoba, remaja cerdas tanpa nafsu. Baiklah, sekian orasi ilmiah dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.